Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurmanuddin Wirunizam dengan NIM 2210600541 dari Program Studi Informatika UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video tentang cara membuat objek 2 dimensi dan 3 dimensi menggunakan processing. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS saya untuk matkul grafika komputer. Mungkin bisa langsung masuk ke tutorialnya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat objek 2 dimensi dengan menggunakan processing. Nah, yang pertama bisa dilihat di layar, seperti yang kalian lihat bahwa yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat p-shape, variabel p-shape, di mana ini nanti yang akan menjadi core atau inti dari objek yang akan kita buat. Nah, di sini saya akan membuat inisial nama saya, yaitu Muhammad Nurmanuddin Nizam, yang kalau diambil satu huruf depannya masing-masing namanya itu MNC atau MNC. Jadi saya buat variabel p-shape MNC seperti ini. Kemudian saya juga melakukan membuat variabel float buat angle di sini untuk menggerakkan angle-nya nanti biar bisa rotate seperti itu. Kemudian di sini juga saya membuat objek atau variabel scale sama dengan 1. Jadi di sini kita akan melakukan men-set atau mengatur bahwa objek yang kita buat itu scale-nya 1. Jadi nanti kita kalau mau memperbesar atau memperkecil, jadi kita mainin atau memainkan variabel scale ini. Entah itu dikurangi atau ditambah. Kemudian ada variabel boolean mirror. Di sini saya gunakan untuk memirror objek kita sehingga bisa mirror itu langsung balik-balik gitu. Nah, kemudian di sini juga ada integer post x sama dengan 75, terus ada post y sama dengan 250. Nah, untuk mungkin kalian yang ingin membuat objek 2 dimensi, mengatur post x sama post y-nya, ini terserah kalian untuk menentukannya. Kenapa? Karena di sini untuk masing-masing huruf atau shape bentuk itu beda. Karena titik kalau kita ngatur ingin di tengah itu tidak bisa width bagi 2 dan height bagi 2 karena titiknya itu ada di pojok paling kiri. Jadi ketika kita ingin mentengah atau membuat center itu gak bisa langsung width, seperti nanti hasilnya nggak ke center tapi center untuk yang titik bagian kiri bagian atas. Nah, untuk variabel selanjutnya di sini kita akan gunakan untuk kontrol. Ada move up, move down, move left, move right ya untuk gerak. Kemudian ada boolean rotate left, rotate right, rotate clockwise, rotate counter clockwise. Di sini untuk rotate sendiri. Kemudian ada boolean scale up dan scale down untuk memperbesar dan memperkecil, dan ada boolean flip horizontal. Di sini untuk mirroring. Nah, kita langsung masuk ke preparation atau membuat layar yang akan kita gunakan nanti. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu void setup. Jadi kita mengatur dulu dengan cara ngatur size-nya dulu, size layar. Jadi berapa sih layar yang harus kita gunakan untuk menggambar shape atau bentuk kita nantinya. Jadi saya di sini menggunakan 1000 kali 700. Jadi width atau lebarnya 1000 dan height atau tingginya 700. Nah, diikuti dengan P2D yang mengisyaratkan bahwa di sini itu objek 2 dimensi. Untuk selanjutnya kita akan mulai masuk membuat shape atau huruf saya, huruf MNC. Jadi di sini saya membuat huruf MNC sama dengan create shape. Jadi di sini kan udah kita buat P shape MNC. Nah, jadi di sini kita definisikan lagi dengan cara menggunakan create shape, dan kita isi argumennya dengan group karena di sini nanti akan diisi oleh banyak
banyak V-shape lah intinya. Jadi huruf kita itu gabungan dari garis-garis nantinya. Karena kita kan ada 3 huruf M, N, dan C. Jadi kita buat dulu huruf M, huruf N, dan huruf C-nya. Nah, kita langsung masuk ke huruf M-nya. Jadi kayak seperti sebelumnya, kita juga harus buat variabel baru, yaitu untuk variabel M dengan cara membuat V-shape M sama dengan create shape. Nah, kita di sini membuat hurufnya dengan cara menghubungkan titik-titik, yaitu dengan cara menghubungkan vertex. Vertex ini sebuah titik gitu. Jadi kita harus menghubungin, misalkan ini dari atas. Kita mulai dengan cara bikin shape. Ini misalkan, jadi setiap kalian ingin membuat bentuk atau shape harus menggunakan begin shape. Karena kita ingin membuat bentuknya di variabel M ini, jadi kita M titik begin shape seperti ini, kemudian diikuti dengan titik-titik yang kita inginkan. Karena setiap awal pasti dimulai dari 0 ini, koordinat 0 paling kiri atas. Jadi kita tentukan titik ini sebagai titik pertama, titik 0,0, 0,200, 40,200, terus gitu. Jadi ini titik paling atas, terus ini ke bawah 200 thread, terus ke kanan dengan pertanda ini X-nya 40, ke atas lagi hingga membentuk huruf M. Mungkin bisa dilihat sendiri. Mungkin akan saya tunjukkan gimana kalau kita lihat M-nya aja. Seperti ini. Misalkan kita run. Nah, ini jadi titik pertama ada di sini, titik kedua di sini, ketiga di sini, keempat di sini, kelima di sini, begitu seterusnya hingga titik terakhir di sini. Jadi nanti dengan cara kita menggunakan begin shape dan ditutup dengan p.endShape, terus argumennya close, nanti titik-titik ini bakal kehubung sendiri dengan garis di processingnya sendiri seperti ini. Nah, seperti itu. Begitu pula dengan huruf-huruf yang lain, huruf M dan huruf C. Nah, untuk huruf M-nya ini sama seperti sebelumnya, kita tinggal menghubungkan. Jadi misalkan kalau bingung, kalian bisa gambar dulu di kertas dan tentukan titik-titiknya dengan menggunakan koordinat. Atau paling mudah kita gunakan koordinat bidang kartesius seperti itu. Nah, selanjutnya untuk huruf C. Nah, ini agak susah sedikit karena di sini kita bukan pakai vertex tapi pakai Bezier vertex. Nah, untuk penggunaannya ini memang agak bingung karena buat saya sendiri untuk membuat ini saya coba-coba hingga bisa membentuk huruf C. Karena ini koordinat yang ini tidak menentukan titik pertama atau titik kedua, bukan seperti itu, tapi menentukan kelengkungan dari Bezier itu sendiri. Karena Bezier itu kan melengkung, garis lengkung. Jadi tergantung kita ngaturnya gimana. Semakin mendekati titik akhir atau argumen yang X, Y yang terakhir ini semakin kecil lengkungannya. Sehingga kalau semakin jauh itu semakin besar melengkungnya. Nah, untuk huruf C sama seperti sebelumnya, sebenarnya itu kita harus menggunakan C titik begin shape. Kemudian kita harus menentukan titik pertama untuk Bezier vertexnya, karena ini syaratnya untuk menggunakan Bezier vertex. Kita di sini menentukan titik 595,20. Seperti ini. Kemudian C titik Bezier vertex. Nah, ini sebenarnya titik pertama dan kedua untuk menentukan yaitu sendiri kayak poin, core point lah buat menentukan lengkungannya. Dan titik ketiga ini titik akhirnya, kayak titik terakhirnya mau ditaruh di mana sih, dihubungin kemana sih. Jadi kan misalkan ada lengkungan seperti ini, jadi titik pertama di sini, titik kedua di bawah sini, sedangkan titik maksudnya titik terakhir yang ada di parameter atau argumen yang terakhir itu di sini. Nah, untuk titik yang pertama ini 350, main 90 itu menentukan kelengkungannya, kelengkungan yang atas, dan 390,290 kelengkungan yang bawahnya. Seberapa sih kita menentukannya? Nah, untuk membuat ini kalian bisa coba-coba sendiri bagaimana caranya biar yang pas gimana menurut kalian.
Jadi mungkin yang bisa saya jelaskan itu ini titik terakhirnya, ini titik pertamanya. Nah, ini untuk menghubungkan membuat vertex lagi. Kemudian ini buat bezier vertex untuk C yang di dalam. Jadi biar bisa membentuk huruf C. Mungkin kita lihat gimana bentuknya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ini bezier pertama, kemudian masuk ke sini, ini bezier kedua. Sehingga bisa membentuk huruf C seperti ini. Seperti itu. Nah, untuk setupnya mungkin cuma membuat P-shape atau bentuknya aja. Kemudian bisa langsung kita masuk ke void draw di sini. Void draw. Nah, di sini kita mengatur yang lain kayak background, gerakan, movement atau kontrolnya itu di dalam draw ini. Jadi yang pertama kita atur dulu backgroundnya. Di sini saya menggunakan warna 204, di sini abu-abu seingat saya. Jadi ini bisa pakai hex atau yang lain, bisa dibaca sendiri di websitenya Processing. Nah, untuk translate post X post Y ini kita akan memindahkan huruf atau bentuk M, N, C ini ke yang lumayan tengah seperti yang tertera di sana. Misalkan kita hilangkan ini nggak akan ke tengah tapi bakal ke pojok atas nantinya. Nah, di pojok atas kiri karena kita belum mindah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya translate ini kayak mindah huruf atau bentuk kita gitulah. Terserah kita ke koordinat mana. Nah, kemudian di sini ada if mirror, itu scale-nya min 1,1. Jadi misalkan itu di mirror, nanti scale-nya bakal dibalik jadi min 1,1 karena ini pembalikan horizontal. Nah, di sini juga ada scale. Nah, di sini kan scale tadi sama dengan 1. Jadi scale-nya itu 1 dimasukin di sini. Rotate angle ini masukin dari sini di atas, variabel di atas. Kemudian ada P-shape MNC. Nah, ini untuk menaruh objek kita ke layar. Jadi kita harus definisikan shape MNC karena variabel MNC ini variabel untuk membuat bentuk kita tadi. Nah, untuk menggunakan bangunnya sendiri, di sini kita buat ada if atau ya if itu jika ini move up-nya true, jadi pos y-nya itu bakal dikurangi 5, berarti bakal ke atas gitu. Karena titik 0,0 itu di sini ada di kiri atas. Dan semakin banyak y-nya itu semakin ke bawah. Jadi dengan cara move atasnya dengan cara dimen 5. Kemudian ada if move down di sini jadi di plus 5, pos y-nya di plus 5. Ini maksudnya plus sama dengan 5 itu pos y sama dengan pos y ditambah 5. Nah, di sini ada move left. Jadi move left, move right itu jadi kita main dengan pos x-nya atau koordinat x-nya. Kalau push left di sini kita mainkan koordinat atau pos x dengan cara dikurangi 5. Jadi biar ke kiri gitu. Dan move right kita tambah dengan 5 dan akan ke kanan nantinya. Kemudian di sini juga ada if rotate clockwise. Nah, di sini jika ini true, angle-nya bakal ditambah 0,1. Jadi bakal muter ke kanan gini. Dan rotate counter clockwise di sini di main sama dengan 0,1, jadi bakal dimuter ke kiri. Kemudian ada if scale up. Ini jika scale up-nya true, di sini bakal variable scale bakal ditambah 0,01. Di sini juga ada if scale down-nya true, scale-nya dikurangi 0,01. Nah, untuk draw-nya seperti itu. Untuk pengaturannya, kita lanjut ke gimana biar ketika kita memencet sebuah tombol, objek kita itu ikut bergerak mengikuti yang tadi. Jadi yang kita mainkan ini boolean move up bla 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 sampai yang boolean flip horizontal. Jadi kita buat function void key press. Di sini if key sama dengan coded, jadi if key code sama dengan up itu move up jadi true. Key code sama dengan down, move down true,
if key code sama dengan left, move left-nya true. Terus kemudian if key code-nya right, move right-nya sama dengan true. Jadi ketika kita memencet tombol up, down, left, dan right, itu mempengaruhi variabel boolean kita ini. Jadi biar bisa gerak dan berpengaruh kepada if kita yang di sini. Jadi ini bakal kayak nambah ngurang seperti itu. Di sini juga ada jika else, di sini jika if k-nya sama dengan a, itu bakal di rotate counterwise, jadi bakal muter ke kiri. Jika kita memencet tombol D, jadi if k sama dengan D, rotate clockwise-nya ke kanan. If k sama dengan S, itu bakal jadi besar di scale-nya, digedein seperti itu. Kemudian kalau mau mencet tombol W jadi scale down atau dari kecil. Jika mau mencet tombol M bakal ke mirror. Itu. Nah, untuk yang fungsi yang terakhir di sini kita kebalikannya dari key press. Kalau ini dipencet bakal jadi true, di sini void key release. Jadi ketika ini nggak dipencet semuanya bakal false. Kalau ini dipencet berarti ini jadi true, berarti ini nggak bisa dipas gitu aja, seperti itu. Mungkin kita bisa langsung lihat kalau di run. Mana? Misalkan kita pencet up, nah ini bakal ke up karena ditambah 5. Kita pencet down bakal ke bawah. Kita pencet right ke kanan. Kita pencet left ke kiri, seperti itu. Nah, dipencet terus kita bisa gerakin kayak gini. Misalkan kita pencet W, itu bakal kecil. Kita pencet S bakal gede. Kita pencet D bakal muter ini searah jarum jam. Kita pencet searah jarum jam. Kita pencet A muter counter clockwise atau membelakangi jarum jam. Kita pencet D muter searah jarum jam. Misalkan kita pencet M, nah bakal balik kayak gini. Nah, kayak gini bakal balik. Jadi bakal ke mirror gini. Kalau kita pencet M lagi bakal balik kayak gini. Nah, seperti ini. Mungkin seperti itu saja untuk cara pembuatan objek 2D dengan menggunakan processing. Mungkin kita langsung bisa lanjut ke pembuatan objek 3D dengan menggunakan processing. Untuk cara pembuatannya sebenarnya sama saja seperti pembuatan objek 2D sebelumnya, tapi kita memainkan koordinat Z-nya atau kedalamannya. Jadi kita bakal karena tadi kan sudah membuat objek M itu kita ibaratkan yang depannya. Jadi kita harus buat belakangnya dengan cara memainkan koordinat Z-nya kedalamannya di belakang. Misalkan kita main 20 seperti ini di belakang. Kemudian kita juga harus nambahin atas biar nggak bolong. Terus kanannya di sini ditambal, di sini juga, di sini semuanya hingga tertutup menjadi objek 3D. Nah, di objek 3D ini nanti kita juga harus bisa kontrolnya pitch, yaw, dan roll. Maksudnya di sini pitch kita geser gini, yaw gini, dan roll langsung ke rotate gitu. Jadi kalian bisa lihat sendiri nanti untuk gimana sih kontrolnya dan gimana bentukannya nanti. Nah, untuk kita di sini bakal nentuin ini juga variabelnya pertama. Pitch-nya dibuat 0, yaw-nya dibuat 0, roll-nya dibuat 0. Nah, untuk booleannya di sini kita buat variabel juga unpress, down press, left press, right press, dan LT press sama GT press. Kita juga di sini buat P-shape MNC kayak seperti sebelumnya. Kemudian kita void setup. Kita buat size-nya dulu, layarnya berapa yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan 750,730 diikuti dengan P3D. Jadi di sini harus diperhatikan bahwa kita itu
membuat objek 3 dimensi. Jadi ini harus diatur ke P3D. Karena sebelumnya kalau objek 2D itu P2D. Seperti sebelumnya kita harus membuat variabel M and C dengan cara create shape terus group seperti ini. Nah, kita buat huruf M. Di sini P shape MD. Di sini maksudnya M depan. Jadi ini sebenarnya vertexnya sama seperti yang di 2 dimensi tadi. Seperti di sini. Tapi perbedaannya antara keduanya di sini ditambah dengan variabel Z. Ini depannya variabel Z-nya 0 semuanya. Kemudian di close. Nah, kemudian kita juga harus buat P shape MB atau P shape M belakang. Dengan bedanya sama yang atas, variabel Z-nya itu sama semua karena untuk menutup belakangnya. Di sini saya menggunakan minus 40. Jadi dibuat minus 40 semua. Seperti ini, bikin shape, kemudian sampai dibuat vertexnya seperti sebelumnya, tapi diatur yang Z-nya. Kemudian kita di end shape. Kemudian untuk mengatur ketebalan atau yang kayak lebar-lebarnya itu biar ketutup sampingnya, saya sebenarnya caranya sama. Kita buat kotak aja, menghubungin kotak, tapi kita dengan mengatur di sini saya buat add depth di sini. Fungsi buat mempersingkat ini biar tidak menulis satu-satu. Yang akan saya jelaskan nanti. Mungkin di sini akan saya komen dulu gimana bentukannya kalau tidak diberi depth. Kita komen dulu. Di sini mungkin saya komen sampai ke bawah sini ya. Sampai sini. Oke, misalkan saya run. Nah, ini mungkin nggak kelihatan, tapi saya akan geser dulu biar kelihatan. Nah, ini kan kosong. Jadi biar ini tuh kelihatan 3D, diisi dengan lebar gini, ditutup, kita harus buat vertex juga buat ngehubungin titik ini sampai ke bentuk kotak sini. Begitu bulat dengan yang lain seperti yang bawah, seperti ini, yang samping sama yang atas, sehingga berbentuk 3D. Seperti itu. Kita hilangkan komennya dulu. Di sini kita komen. Oke, yang bawah kita hilangin komennya. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini untuk apa sih? Kalau kalian pengen tahu add depth ini apa sih? Ini sama aja seperti yang ini. Isinya itu bikin shape, terus vertex, hubungin seperti ini, kemudian ada end shape. Oh maaf, ini vertex aja isinya. Jadi bikin shape-nya itu di luar. Ini ya cuma vertex gini dihubungin aja. Di sini karena bikin shape di luar, kita mungkin bisa lihat dulu yang add depth-nya ada di bawah, paling bawah di sini. Nah, ini P shape N untuk parameternya add depth. Jadi ini seperti ini aja, seperti ini. Vertex aja buat membuat kotak nutupin gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian tidak ingin membuat fungsi ini juga tidak apa-apa, bisa langsung ini. Ini parameternya P shape N, yaitu bentuk yang ingin kalian masukkan intinya. Bentuk apa sih yang kalian ingin masukkan ke sini? Atau yang jadi kayak penambungnya, variabel P shape penambung dari bentuk ini. Ini koordinatnya harus dimasukin ke sini semua. Seperti ini biar jadi. Ini coba bisa dilihat. Di sini saya menggunakan inputannya ada 4. Harus ada 4 koordinat di sini. Biar membentuk huruf kotak gitu. Bentuk kotak seperti itu.
Nah, ini mungkin kalau ini tidak usah saya jelaskan untuk B-shape ini karena ini buat nutup-nutup aja. Jadi mungkin kalian kalau ingin membuat juga bisa kalian tiru, tinggal menentukan koordinatnya aja tiap eh, tiap kotaknya karena ini buat ini niru yang ini aja. 210,0 dimasukin ke sini, 210,200 di sini. Kan itu ke bawah, terus ke belakang toh untuk lebarnya. Jadi kita 210,200 lagi tapi di main 40 biar itu ke belakang itu biar membentuk lebar. Baru kita ke atas lagi ini, baru ke atas, terus kita balik lagi ke ini nanti kayak gitu, seperti itu. Nah, mungkin untuk yang M-nya seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara ini menggabungkan semuanya itu biar ada di variabel mnc. Jadi kita menggunakan fungsi addChild. Jadi di sini kita harus menambahkan setiap bentuk atau shape yang udah kita buat tadi ke dalam mnc sehingga ini bisa jadi satu dalam satu bentuk mnc. Sini addChild semuanya sampai M16 ini. M depan, M belakang, terus pinggir-pinggirnya sampai M16. Terus untuk huruf N sebenarnya sama, kita create shape untuk N depan, terus dibikin shape, terus sambung-sambungin aja seperti yang sebelumnya. Nah, ini codingnya juga sama untuk yang N, ditambah dengan koordinat Z aja. Ini M belakang, ini Z-nya yang diatur. Ini tinggal P shape N1, create shape. Ini juga seperti tadi menggunakan add depth, jadi pinggir-pinggirnya, bawah, samping kita buat kotak-kotaknya biar nutup seperti itu, biar kelihatan 3D jadinya seperti itu. Ini sampai N10, jadi tinggal di add child aja ke variabel mnc, nd, nb sampai N10. Kemudian ada kita selanjutnya menggunakan huruf C. Ini juga sama seperti yang tadi kita buat nd sama C depan sama C belakang. Nah, ini C-nya juga kita copy dari sini tapi ditambahin dengan variabel atau koordinat Z di belakang. Jadi seperti ini. Ini Z, koordinat Z, koordinat Z, koordinat Z, koordinat Z, koordinat Z ini depannya. Kemudian ini yang di belakang kita ubah yang 0 tadi jadi main 40, main 40, main 40, main 40, main 40, main 40 dan main 40. Terus kita tutup dengan N shape seperti ini. Kemudian kita juga harus nutup yang atas sama bawahnya biar jadi kelihatan 3D. Kita on atik seperti ini dengan menggunakan bezier biar kotaknya itu melengkung, kotak depan sama kotak belakangnya melengkung. Kita tinggal atur-atur aja. Ini dari atas kiri misal, terus ke melengkung C sini, terus masuk lagi ke dalam, terus melengkung ke atas, terus keluar membentuk kotak melengkung. Nah, ini untuk yang dalam juga, ini yang dalam. Kemudian yang ini add depth. Nah, ini untuk yang bawahnya, yang yang depannya itu loh. Karena di sini kan habis C-nya itu kan berbentuk balok, jadi ada kayak buat balok itu. Jadi di sini berbentuk persegi aja. Ini bisa kita lihat aja bentuknya di sini. Nah, di sini yang ini maksud saya ini aja. Yang C3 sama C4 itu ini. Seperti itu. Kemudian yang terakhir kita harus add child-nya ke variabel mnc. Di sini ada C depan, C belakang sampai C4. Kemudian kita ada fungsi center object untuk variabel mnc. Ini biar setiap kali kita operasi atau gerak-gerakin dari page, yaw, roll itu biar nggak gerak-gerak. Karena kalau nggak pakai cara ini pasti bakal gerak-gerak. Mungkin kita bisa lihat nanti. Misalkan kalau nggak pakai ini. Kita selanjutnya masuk ke void draw. Di sini masih sama seperti sebelumnya. Kita harus ngatur dulu backgroundnya. Di sini saya pakai 204. Kemudian kita translate. Di sini kalau untuk khusus ini juga saya buat translate-nya ke tengah-tengah dengan cara width bagi 2, height bagi 2. Dan untuk koordinat Z-nya itu 0. Kenapa di sini saya pakai ini? Karena saya udah memakai center object. Jadi meskipun ini saya buat width-nya translate ke tengah-tengahnya,
center di objeknya itu bakal ke tengah, bukan di kiri atas objek itu sendiri. Nah, ini untuk kontrolnya if up press, berarti di pitch-nya itu dikurangi radian 1, kemudian jika di down press, pitch-nya itu ditambah radian 1. If left press, yaw-nya yang di radian 1 dikurangi, saya kalau right ditambah radian 1. Jika di LT press, roll-nya itu dikurangi radian 1, dan if gate press-nya roll-nya ditambah radian 1. Nah, pitch di sini sama dengan pitch modulo 2 pi. Sini biar buat muter-muternya itu. Ini semuanya di modulo 2. Ini rotat X, rotat Y, sama rotat Z. Nah, rotat pitch ini nanti berhubungan sama yang X-nya. Jadi bakal gini, rotatnya gini-gini. Sedangkan kalau Y itu atas bawah gini. Sedangkan kalau Z bakal gini, kayak miring gitu. Nah, terus yang terakhir kita harus definisiin shape MNC-nya di sini di dalam void draw. Kemudian kita juga harus buat fungsi key press. Kalau misalkan tombol yang dipencet itu bakal gerak, sama key release. Kalau misalnya dipencet itu variabel seperti up press dan lain-lainnya itu jadi false, dan ini boolean jadi false dan kita berhenti gerak objeknya. Ini key press kita gunain up untuk up press sama dengan true. Di sini berhubungan dengan pitch-nya. Terus di sini juga down press, down untuk down press, terus juga berhubungan sama pitch. Ini key code left hubungan sama left untuk yaw, dan right di sini right press berhubungan sama yaw juga, dan ada key ini kurang dari berhubungan sama LT press. Kalau LT pressnya true itu bakal ngeroll. Kemudian yang terakhir GT press itu lebih dari bakal berhubungan sama rollnya ditambah sama dengan true. Di sini bakal nambah 1 radian 1 GT press. Ini kalau ke release ini bakal ke false semua. Nah, ini yang saya sebut tadi center object. Di sini saya mendapat dari Google atau searching karena agak susah cara membuat centernya. Mungkin kalian yang ingin menggunakan ini bisa di copy aja dari codingan saya. Ini biar objeknya itu setiap kali kita gerakin nggak gerak-gerak, misalkan kita rotate atau roll gitu, biar nggak ke atas ke bawah, biar tetap di tengah gitu. Jadi kita enak lihatnya. Mungkin akan saya perlihatkan gimana kalau tidak memakai center object. Nah, misalkan tidak memakai center object, maka setiap kali kita nggak center kan, karena translate-nya titiknya ada di sini. Titik center dari sebuah objek itu ada di kiri atas. Jadi kalau kita translate kayak gini nggak mungkin ke tengah. Kemudian kalau kita pencet up, ini sama pengaruh pitch-nya bakal ke atas ini. Nah, ini bakal gerak ini ke atas. Nah, gerak ke atas. Kalau kita mainin yaw-nya juga kiri misal. Nah, gini. Nah, ini juga gerak gini, muter. Yang kita inginkan itu muter gini tapi tetap di tempatnya gitu. Nah, misalnya kita roll juga. Roll. Nah, ini muter terus gini. Nah, misalkan kita pakai fungsi itu, nah coba objeknya bakal di tengah, diem di tengah itu. Kita coba lihat. Nah, di tengah kan. Kita coba klik atas. Nah, tetap di tengah meskipun aku pitch dengan cara memencet tombol up. Kemudian down. Nah, tetap di tengah karena aku pitch down. Kemudian yaw left gini. Tetap di tengah. Yaw right
coba di roll, tetap di sini. Seperti ini. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu saja penjelasan saya tentang bagaimana cara membuat objek 2 dimensi dan 3 dimensi menggunakan processing. Untuk kode-kodenya mungkin bisa kalian download di kolom komentar nanti, menurut saya di kolom deskripsi. Seperti itu. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.